أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما بعد. أيها الحاضرون, para hadirin jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa melaksanakan ibadah yaitu berupa siam Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan hari ini, pada pertemuan konteks yang kedua, yaitu kajian online teknik pada sore hari ini, ya, kita insyaallah akan membahas tentang masalah bila ini adalah Ramadan terakhirku. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita akan melewati masa yang mana disebutkan, ya, di dalam Al-Quran itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa, yang hidup itu akan merasakan kematian. Kita semuanya akan mati. Maka apa yang perlu kita siapkan untuk membawa bekal kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan bekal yang paling utama, yang paling baik, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, berbekallah kalian karena sesungguhnya bekal yang paling utama adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang-orang yang beriman yaitu berpuasa agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Karena pada hakikatnya takwa ini bisa digapai dengan wasilah, yaitu berpuasa di bulan Ramadan ini. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita meninggal pada bulan Ramadan ini, alangkah baiknya, alangkah beruntungnya kita ketika kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, kita dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan. Karena puasa di bulan Ramadan mempunyai keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam riwayat hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kullu amali ibnu Adam, setiap amalan ibnu Adam itu adalah baginya satu kebaikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan sampai 700 kali kebaikan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya, illa shaum, kecuali puasa, akulah yang akan memberikannya langsung. Dari hadis ini para ulama menjelaskan bahwasanya puasa Ramadan itu mempunyai keistimewaan, mempunyai pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, melebihi kelipatan dari pahala yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, dan Allah akan memberikan pahala yang lebih bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalaulah
ini adalah Ramadan terakhirku. Kalaulah ini adalah hari terakhirku. Karena pada hakikatnya tidak ada yang mengetahui kematian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya ketika kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Alangkah indahnya ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sedang beramal kebaikan, ketika kita mendekatkan diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya yang kita rindukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, para jamaah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dengarkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana menjadikan keutamaan Ramadan, menjadikan Ramadan ini adalah sebuah keberkahan. Karena Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan ampunan. Karena Ramadan adalah bulan rahmat. Karena Ramadan adalah bulan keberkahan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Ramadan adalah momentum bagaimana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu rahmat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu maghfirahnya. Di dalam hadis yang sahih, "Idza atakum syahrul Ramadan," kalaulah datang kepada kalian bulan Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, futihat dibukakan abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga, dibukakan pintu-pintu langit, dan surga begitu dekat dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan puasa di bulan Ramadan ini, dan dijauhkan dari pintu-pintu neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghulliqat, kemudian ditutup abwabun niran, pintu-pintu neraka. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan maghfirah, bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang memiliki dosa yang begitu banyak, maka pada hakikatnya Ramadan ini adalah momentum untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan di dalam hadis yang lain tentang keutamaan di bulan Ramadan. Ramadan bukan hanya bulan maghfirah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini adalah bulan di mana waktu-waktu mustajab begitu banyak. Ketika kita berpuasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya doa yang paling utama, doa yang mustajab adalah ketika seseorang sedang berpuasa. Kita selama seharian dari pagi kemudian menuju siang dan sore, kita berpuasa, itu adalah waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa kemudian kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika waktu-waktu berbuka, ketika waktu-waktu sahur, waktu-waktu di sepertiga malam ketika kita qiyamul lail, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu rahmat, pintu-pintu maghfirah Allah bukakan di Ramadan kali ini. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang fadilah keutamaan Ramadan, bahwasanya Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan, karena di dalamnya juga Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan" adalah unzila fihi al-Quran, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Karena pada hakikatnya segala sesuatu yang selalu terkait dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dan Allah Subhanahu wa taala akan angkat. Sebagaimana Ramadan kali ini. Ramadan Allah Subhanahu wa taala muliakan karena di dalamnya Al-Quran diturunkan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang malam Lailatul Qadar, malam di mana Al-Quran diturunkan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada amalan 1000 bulan. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Ramadan ini, momentum Ramadan ini adalah momentum untuk perbaikan kita. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang masalah tentang malam Lailatul Qadar,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan para ulama tentang asbab, tentang perkara asbab nuzulnya sebuah ayat, yaitu ayat surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, menceritakan sebuah amalan seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan dia umur ribuan tahun. Dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk jihad di siang harinya, dan kemudian malam harinya dia lakukan untuk qiyam, untuk mendekatkan diri, untuk menghidupkan malamnya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lakukan bukan bulanan, dia lakukan bukan tahunan, bahkan ribuan tahun. Para sahabat ta'ajub, para sahabat terkejut dengan amalan seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ketakjuban para sahabat itu, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan isyarat, menurunkan sebuah wahyu, surat Al-Qadar ini, yang menjelaskan bahwasanya amalan hamba tersebut bisa kita dapatkan, bahkan lebih kita dapatkan ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bayangkan kalaulah ini adalah Ramadan kita yang terakhir, kemudian kita dapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang ketika kita mendapatkannya, amalan-amalan itu bisa melewati batas umur kita, umur yang tidak mungkin bisa ditembus oleh hamba Allah Subhanahu Wa Taala pada umat ini, pada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada hakikatnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa umur umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ma baina 60 ila 70, antara 60 sama 70. Walaupun ada yang lebih daripada itu, famazada dzalika illa qalil, ataupun yang diberikan bonus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sangat sedikit. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada hakikatnya Ramadan kali ini adalah momentum kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada hakikatnya Ramadan ini adalah sebuah wadah bagaimana hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala untuk segera mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ramadan ini adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, kita yang masih dipertemukan dengan Ramadan pada tahun ini, marilah kita gunakan Ramadan kali ini dengan benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bagaimana di dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang menjelaskan tentang keutamaan Ramadan, orang-orang yang masih Allah pertemukan dengan Ramadan dengan orang-orang yang tidak dipertemukan di dalam Ramadan. Di dalam hadis yang sahih, di dalam riwayat Sunan Ibnu Majah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui cerita seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup sama di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dua-duanya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi salah seorang sahabat itu kemudian lebih rajin dalam ibadahnya, lebih rajin dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata pada tahun ini seorang sahabat itu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan dalam keadaan syahid fi sabilillah. Beliau kemudian gugur di medan perang, menjadi syahid fi sabilillah, menjadi orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat yang satunya kemudian dia tidak dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesyahidan, tetapi kemudian seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang satunya masih melewati 1 tahun kemudian dipertemukan dengan Ramadan, masih dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Dan kemudian setelah itu, 1 tahun setelah kematian seorang sahabat yang satunya, itu kemudian wafat di atas ranjangnya. Kemudian salah seorang sahabat diperlihatkan dalam mimpinya, keduanya ketika dihadapkan atau di depan pintu surga,
ternyata sahabat yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan melewatkan satu Ramadan pada tahun setelahnya, ternyata diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki surganya Allah lebih dahulu dibandingkan dengan sahabatnya yang meninggal, yang wafat dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cerita ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah sahabat yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang terlebih dahulu itu, bukankah dia melewati Ramadan pada tahun itu? Kemudian para sahabat menjawab, iya ya Rasulullah. Apakah dia bukankah menjalankan puasa? Iya ya Rasulullah. Apakah dia dipertemukan malam Lailatul Qadar? Iya ya Rasulullah. Inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akhirkan dalam kehidupannya. Allah perpanjang kehidupannya kemudian dipertemukan dengan bulan Ramadan. Maka orang yang dipertemukan di bulan Ramadan itu kemudian lebih diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sahabatnya yang mati syahid. Hadirin jamaah dirahmati Allah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulia ketika seseorang dipertemukan Ramadan kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperkenankan untuk memasuki surga dahulu dibandingkan sahabatnya yang mati syahid. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan di dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW menjelaskan, barang siapa yang wafat dalam keadaan siam, dalam keadaan puasa di bulan Ramadan, maka pada hakikatnya dia telah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja, Rasulullah SAW bahkan memberikan fadilah keutamaan kepada di bulan Ramadan itu yang lebih utama dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Selain kita juga pada bulan Ramadan ini untuk bisa memperbanyak amal ibadah. Karena kenapa? Karena Rasulullah SAW telah memperingatkan kepada kita semuanya. Tentang apa? Tentang bagaimana orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam neraka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam Allah akan jauhkan dari rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan seorang hamba itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kapan? Ketika seseorang ketika memasuki bulan Ramadan kemudian dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Kemudian ketika naik ke tangga selanjutnya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan amin. Kemudian ketika Rasulullah SAW naik ke tangga yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan amin. Kemudian sahabat yang melihat pada waktu itu yaitu Utbah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa engkau ketika menaik tangga mimbar kemudian engkau mengatakan amin selama 3 kali? Kemudian Rasulullah SAW, wahai Utbah, ketahuilah pada hakikatnya Jibril telah datang kepadaku. Kemudian dia berdoa. Dan dia berdoa, barang siapa yang memasuki Ramadan, kemudian dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Allah akan menjauhkan darinya. Kemudian kata Jibril kepadaku, kul amin. Katakan wahai Muhammad amin. Kemudian aku mengatakan amin. Kemudian amin yang kedua kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengetahui masih mendapati kedua orang tuanya ataupun salah satu di antaranya, kemudian dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka kata Jibril, dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan Allah SWT akan menjauhkan kepadanya. Kemudian kata Jibril, katakan amin wahai Muhammad. Kemudian kata Rasulullah SAW, amin. Kemudian yang ketiga, amin yang ketiga kata Rasulullah SAW, barang siapa yang disebutkan namaku, kemudian dia tidak bersalawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka dan akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala
maka katakanlah wahai Muhammad, amin. Maka kemudian aku mengatakan amin. 3 hal inilah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang bagaimana orang-orang yang telah memasuki Ramadan tetapi dia tidak diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan memasukkannya ke dalam neraka dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjauhkan darinya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan ini adalah momentum perubahan, maka sungguh merugi orang-orang yang tidak berubah, tidak kemudian dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dia jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika dia menjauhkan dirinya kepada Allah, Allah akan menjauhkan diri dari seorang hamba tersebut. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari dalam momentum Ramadan ini kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kemudian kita dikategorikan orang-orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada hakikatnya Ramadan, momentum Ramadan yang bulan maghfirah, bulan ampunan, Ramadan yang disebutkan bulan rahmat, Ramadan yang keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala di mana-mana. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan wasilah cara bagaimana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali waktu-waktu mustajab, waktu-waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepanjang hari kita diberikan waktu doa mustajab. Karena dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya orang yang berpuasa itu doanya adalah mustajab. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan ketika kita berbuka, ketika kita bersahur. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita waktu mustajab untuk berdoa. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan pahala puasa kita, pahala dari tilawah kita, pahala dari sedekah kita, pahala dari amalan-amalan yang lain. Karena sesungguhnya pada Ramadan inilah Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan pahala-pahala kita. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat kita sudah ada di lumbung padi, kemudian kita semuanya merasakan kelaparan. Ini sangatlah sungguh-sungguh merugi. Karena pada hakikatnya sungguh merugi orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ini. Karena kenapa? Karena pada hakikatnya Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ampunan yang begitu banyak. Allah bukakan pintu-pintu surga, Allah tutup pintu-pintu neraka, Allah kunci, Allah tutup pintu-pintu kemaksiatan. Akan tetapi kalaulah kemudian kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, mari introspeksi diri, mari kita perbaiki niat kita, mari perbaiki amal kita. Mumpung Ramadan masih panjang, mumpung Ramadan masih ada waktu untuk berubah. Mari waktunya sebelum nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di waktu itulah kemudian kita tidak bisa lagi kembali, tidak lagi bisa beramalan. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para mendengar yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rahmat dan maghfirahnya. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan momentum Ramadan kali ini dengan memperbanyak amalan-amalan, memperbanyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi pada kondisi wabah yang sangat luar biasa ini adalah momentum kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah Subhanahu Wa Taala juga mengangkat wabah ini segera. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apakah amalan yang perlu kita lakukan supaya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semuanya? Amalan yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan berpuasa Ramadan, sebagaimana ayat yang telah mewajibkan bahwasanya puasa ini adalah wajib. Sebagaimana yang terangkum di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala
berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi amalan yang pertama yang kita lakukan adalah berpuasa. Kemudian dari puasa ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang luar biasa. Bahkan Allah istimewakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika Allah tidak menyebutkan dari bentuk pahala itu, kata para ulama, Allah mempunyai balasan yang istimewa bagi seorang hamba itu. Kemudian dari puasa itu kemudian kita disunahkan untuk melakukan ibadah seperti sahur. Karena di dalam hadis Nabi SAW ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat barakah Allah Subhanahu wa taala. Terdapat keberkahan, terdapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Bersahurlah walaupun hanya dengan air. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersahurlah kalian dengan kurma. Kalaulah kalian tidak mendapatkan kurma, kata Rasulullah, maka bersahurlah dengan air. Walaupun kita bersahur dengan air, karena pada hakikatnya ini kita yang menginginkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah melewatkan ibadah sahur, karena sesungguhnya sahur itu mempunyai keistimewaan, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena pada waktu-waktu sahur, selain kita juga disunahkan untuk melakukan makan sahur, kita juga untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak istighfar, tasbih, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah waktu juga mustajab untuk kita berdoa. Kemudian di dalam puasa juga kita disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, la yazalu 'abdi bi khairin ma 'ajalul fitr. Tidaklah seorang hamba itu dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka. Maka berbuka juga kita disunahkan untuk menyegerakannya. Walaupun juga sama, berbukalah kata Rasulullah SAW dengan rutab. Kalau kalian tidak menemukan rutab, maka berbukalah dengan kurma. Kalau kalian tidak menemukan kurma, maka berbukalah dengan air. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita supaya kita mendapatkan keberkahan-keberkahan dalam puasa kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam puasa juga kita hindari perilaku-perilaku yang tidak baik, perkataan-perkataan yang kemudian bisa meruntuhkan amalan-amalan ibadah puasa kita, seperti ghibah, namimah, membicarakan keburukan orang lain, kemudian juga kita bohong, dusta, kemudian juga kita memfitnah orang lain, kemudian dengan perkataan-perkataan yang mencederai, mencelakai perasaan orang lain, ini tidak dianjurkan, karena na'udzubillah kita termasuk orang-orang yang sangat merugi. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW menjelaskan, rubba sha'imin, berapa banyak orang yang puasa, laisa lahu lillahi hajatun, kata Rasulullah, tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala pahala sedikit pun kecuali hanya haus dan lapar saja. Oleh karena itu, jangan sampai kemudian kita mendapatkan haus dan lapar saja, tidak ada pahala sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan ataupun perkataan kita yang menggugurkan pahala puasa kita. Kemudian dari ibadah puasa ini kita juga dianjurkan untuk selalu memperbanyak dengan memperbanyak zikir, tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat thayyibah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang kedua setelah kita berpuasa di siang hari, kita juga diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menghidupkan malam dengan qiyam, yaitu dengan melakukan salat malam. Dalam hadis Nabi SAW yang sahih, Rasulullah SAW bersabda,
Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang melakukan qiyam di bulan Ramadan dengan keyakinan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Masya Allah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya puasa, begitu juga dengan qiyam, Allah hapus dosanya. Jadi pada hakikatnya Ramadan kali ini, Ramadan adalah mengikis dosa-dosa kita. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka qiyam ini sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW atau dijelaskan oleh para ulama, bahwa qiyam yang dimaksud di sini adalah salat tarawih, yaitu salat yang dilakukan setelah salat Isya. Kenapa disebut dengan tarawih? Karena di antara rakaat dengan rakaat yang lainnya ada istirahatnya, ada jeda sejenak. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian jangan sampai kemudian qiyam kita ini menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak bernilai karena kita mengejar kuantitas bukan kualitas, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba qa'imin laisa lahu lillahi hajatun illa sahur." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang yang melakukan qiyam, tetapi qiyamnya itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dia melakukan sahur ataupun melakukan bermalam saja. Artinya sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, hanya saja dia mendapatkan kelelahan dalam bermalam itu. Jangan sampai kemudian qiyam kita menjadi sebuah candaan, sebuah perlombaan, tetapi qiyam ini menjadi kualitas, bukan hanya kuantitas, tetapi kualitas kita membina keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam momentum Ramadan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak tilawatul Quran. Al-Quran ini adalah momentum kita, upaya kita untuk memperbanyak amal. Karena pada hakikatnya di Al-Quran ini sungguh-sungguh sangat istimewa. Kalaulah Rasulullah SAW menjelaskan di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW menjelaskan tentang fadilah Al-Quran ini. Fa inna lillahi ahlina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga di muka bumi ini. Kemudian para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah SAW, hum ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuhu. Mereka adalah keluarga Allah. Ahlul Quran mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang yang istimewa, hamba-hamba Allah yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menjelaskan siapa mereka ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran, orang-orang yang selalu mendekatkan dirinya dengan Al-Quran, tidak terlepas dengan Al-Quran, dengan tilawahnya, dengan menghafalnya, kemudian dengan mendalami isinya dari Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Mereka yang disebut dengan ahlul Quran. Dan bahkan Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis yang lain keutamaan dengan membaca Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, wala aqulu alif lam mim harfun, aku tidak katakan, kata Rasulullah, aku tidak sebut, aku tidak maksudkan alif lam mim itu satu huruf, tidak. Tetapi kata Rasulullah SAW, alifun harfun, alif satu huruf, lam satu huruf, mim juga satu huruf. Maka alif lam mim 3 huruf. Satu huruf kemudian Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah itu dilipat gandakan menjadi satu huruf itu menjadi satu kebaikan kemudian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Kalaulah kita baca alif lam mim 3 huruf 3 kebaikan dilipat gandakan menjadi 30 kebaikan. Bayangkan hadirin jamaah, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca satu muka, satu lembar, satu juz, Masya Allah, berapa kebaikan yang kita akan panen di Ramadan ini.
Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Quran itu disebutkan oleh para ulama adalah sebaik-baiknya zikir. Sebaik-baiknya zikir adalah dengan tilawatul Quran. Dan Al-Quran ini adalah syifa, adalah obat bagi penawar, bagi para hati-hati, bagi para hamba-hamba Allah yang hatinya sakit, yang hatinya gelap gulita, hatinya yang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dosa-dosa yang dilakukan, maka dekatkanlah diri dengan Al-Quran setelah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Inna hadhil qulub tasda'u kama yasda'ul hadid." Sesungguhnya hati-hati kita itu bisa berkerat, bukan lagi membatu, bukan lagi menutupi pancaran dari sinar hati, sinarnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hati itu bisa berkarat sebagaimana karatnya sebuah besi. Karat tidak bisa dihilangkan dengan air, tetapi kalau noda bisa dibersihkan dengan air, dengan siraman air. Tetapi kalau karat tidak bisa dibersihkan kecuali dibersihkan dengan alat yang keras. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karat ini, kemudian kata para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kaifa jala'uha?" Wahai Rasulullah SAW, bagaimana cara membersihkannya? Bagaimana cara memurnikannya kembali? Kata Rasulullah SAW, caranya adalah tilawatul Quran. Maka caranya adalah dengan memperbanyak tilawatul Quran. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah momentum di mana Al-Quran diturunkan, maka mempunyai keutamaan yang utama. Dan kita sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Ramadan adalah mudarasatul Quran dengan Jibril alaihi salam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan, supaya kita ketika Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita banyak membawa amal ibadah di Ramadan ini, maka berbanyaklah tilawatul Quran. Banyak waktu luang kita. Alangkah kalaulah kita sudah niatkan, targetkan, Ramadan kali ini kita akan bisa menghatamkan 2 kali hatam, 3, 4, sampai 5 kali hatam. Bahkan ulama-ulama terdahulu bisa menghatamkan berpuluh-puluh kali. Dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah dalam sebuah riwayat, menghatamkan Al-Quran selama Ramadan itu 60 kali hatam. Artinya dalam sehari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menghatamkan Al-Quran itu 2 kali dalam sehari. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Itu menjadi pertanyaan. Bisa. Bisa karena terbiasa. Oleh karena itu, supaya bagaimana kita bisa menggapai faidah itu, bisa seperti orang-orang yang orang lain bisa lakukan, bisa menghatamkan Al-Quran. Bagaimana caranya? Para ulama mengatakan, maka caranya adalah memaksakan diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya ketaatan itu di awal harus dipaksakan. Ketika sudah dipaksakan, maka kemudian menjadi terbiasa, kemudian disitulah akan hadir keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas akan hadir kalau kita sudah terbiasa. Ikhlas akan hadir ketika kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan tilawah, membutuhkan ibadah kita itu. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang selanjutnya yang dilakukan oleh Rasulullah adalah dengan memperbanyak sedekah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah ini banyak keutamaannya. Sedekah bisa mencegah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, inna sadaqah, sesungguhnya sedekah tutfi'u, bisa meredakan amarah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menahan air hujan, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah wabah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, selain kita bertaubat, kita juga dianjurkan untuk bersedekah. Karena pada hakikatnya sedekah bisa meredakan amarah Allah, bisa mencegah wabah, bisa mencegah bala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sedekah mempunyai keutamaan, yaitu bisa menyembuhkan hati-hati yang sakit, bisa menyembuhkan penyakit secara medis ataupun non medis.
Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Ramadan. Rasulullah SAW adalah momentum untuk bersedekah. Selain di dalam hadis Nabi SAW yang sahih, bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang dermawan. Dan paling dermawan kembali, Rasulullah SAW paling dermawan ketika di bulan Ramadan. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada momentum Ramadan kali ini, begitu juga dengan banyaknya wabah yang dialami oleh negeri ini, oleh umat ini, oleh bangsa ini, marilah kita sebarkan sedekah kita, bantu sesama kita, supaya ketika kita ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan kita, maka kita mempermudah, membantu saudara-saudara kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma kana Allah fi 'auni 'abdi, ma kana Allah fi 'auni 'abdi, ma kana 'abd fi 'auni akhi." Ketika Allah menolong seorang hamba, ketika seorang hamba itu menolong saudaranya, pada hakikatnya Allah akan menolong hamba tersebut. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sedekah ini adalah amalan yang ingin dilakukan oleh orang-orang yang telah meninggal. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang yang sudah mati kemudian dia ingin dikembalikan ke muka bumi itu, dia bukan ingin qiyam, dia tidak ingin berpuasa, tetapi dia ingin bersedekah. Kenapa? Para ulama menyebutkan karena sedekah sangat mudah dan harta yang ia tinggalkan tidak mungkin dibawa, tetapi amal sedekahnya dia bisa bawa, dan sedekah bisa langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah makanan. Sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah makanan. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini momentum di mana kita sedang berpuasa, kita berbagi sesama, berbuka untuk berbuka, kita mendapatkan pahala orang-orang yang berpuasa, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang lain. Man aftara sha'iman, barang siapa yang memberikan berbuka kepada orang-orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang puasa tersebut tanpa mengurangi orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Ramadan kali ini. Begitu juga kita pada Ramadan kali ini, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk i'tikaf. Tujuan dari i'tikaf itu supaya kita mudah untuk menggapai malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Tetapi bagaimana kalau kondisi kita sekarang, apalagi saudara-saudara kita yang termasuk dalam zona merah, masjid ditutup, kita dianjurkan untuk beribadah di rumah. Maka salah satu pendapat salah seorang ulama, yaitu dari mazhab Abu Hanifah, begitu juga dikuatkan dengan perkataan Imam Syafi'i yang al-Qadim, yang lama, yang mengatakan boleh seorang perempuan untuk beriktikaf di musala rumahnya. Artinya i'tikaf itu adalah wasilah supaya kita menggapai malam Lailatul Qadar. Maka marilah kita dirikan i'tikaf kita di musala rumah kita, kita hidupkan malamnya. Kita bangunkan istri kita, anak kita, supaya menghidupkan malam, yaitu malam Lailatul Qadar yang ada di 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan, supaya kalaulah ini menjadi Ramadan terakhir kita, kita mempunyai bekal yang begitu banyak di Ramadan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita diwafatkan ketika Ramadan itu telah selesai, kita semuanya dalam keadaan bersih, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis tadi yang saya sebutkan. Ketika kita diwafatkan dalam keadaan puasa, setelah puasa ini kita pada hakikatnya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada
pertemuan hari ini. Semoga bisa memotivasi para hadirin sekalian dan bagi pribadi diri saya, dan semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat dan maghfirahnya pada Ramadan kali ini, dan semoga kita juga selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala wabah dan dari segala bentuk penyakit apapun. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.